bersaksi bagi Kristus di tengah dunia ini, dengan berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Mari bersaksi. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Katakan Bapakku, Bapakku, hargai segala rancanganmu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Sama-sama kita katakan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Waktu selanjutnya kami serahkan pada hambanya, Bapak Handoko Setiono. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh Engkau hentar ke tempat ini ya Tuhan. Satu panggilan daripada Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Ya Tuhan, tentu saja kami membawa pergumulan masing-masing pribadi yang tidak sama seorang akan yang lain. Tetapi kami percaya firman-Mu menyatukan daripada pikiran-pikiran kami untuk lebih kami berkonsentrasi, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan, melalui proses hidup yang kami jalani pribadi lepas pribadi ini. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami. Roh Kudus pimpin persekutuan kami di malam hari ini. Engkau membuka mata hati kami, pikiran kami, juga Engkau mengurapi apa yang perkataan-perkataan daripada firman-Mu ini yang hendak Engkau sendiri katakan kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini. Kami bersyukur sekali lagi atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu, selamat malam. Sebetulnya aku akhirnya gak bisa ngomong gitu ya. Kenapa? Karena yang mau saya sampaikan ini sudah disampaikan oleh Bu Kor. Tapi untuk memenuhi undangan daripada Mas Kris, terpaksa saya berbicara lagi. Jadi apa yang akan kami sampaikan itu persis seperti apa yang Bu Kor tadi saksikan, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya pada malam hari ini saya ingin membagikan
satu kebenaran firman Tuhan di dalam perjanjian lama, saudara, mungkin jarang kita baca, gitu ya. Yaitu di dalam kitab Habakuk, gitu ya, saudara ya. Nah, siapa Habakuk ini mungkin saudara-saudara agak asing ya. Jadi coba dibuka saja dulu kitab Habakuk di dalam perjanjian lama setelah Nahum. Jadi Habakuk ini termasuk kitab nabi-nabi, begitu ya, saudara. Nabi-nabi itu ada 12 nabi kecil, ada 4 nabi besar. Besar kecilnya nabi bukan awake gede atau lebih sakti gitu, bukan ya, saudara. Tetapi panjang pendek tulisannya. Kalau Yesaya itu kan panjang sampai berapa puluh pasal gitu ya. Tapi Habakuk ini cuma 3 pasal. Tapi kitab Habakuk ini bagi kita ya, jadi setiap firman Tuhan ini rasanya mempunyai sesuatu yang luar biasa. Jadi setiap kitab di dalam firman Tuhan ini mempunyai sesuatu pengertian-pengertian yang sangat luar biasa. Mungkin tidak terpikir oleh kita, ya loh, saudara ya. Tetapi itu nanti Tuhan berikan, coba kita belajar bersama-sama, begitu ya, saudara ya. Jadi kalau kitab para nabi yang lain, saudara, itu kebanyakan begini. Nabi-nabi itu kan hidup di zaman raja-raja di Israel itu ya, saudara ya. Bangsa Israel itu gambaran daripada kita ini sebenarnya, kita manusia ini. Bangsa Israel walaupun dia itu bangsa pilihan Tuhan gitu ya, tapi hidupnya itu juga jatuh bangun. Jadi sebentar taat, sebentar gak taat, sebentar belot, sebentar nyembah berhala, sebentar macam-macam, pokoknya seperti itu. Nah, di tengah-tengah kehidupan seperti itu, di dalam setiap zaman itu, Tuhan tuh mesti ngirim nabi-nabi, begitu lah ya, saudara. Ya, lah kebanyakan nabi-nabi itu mesti ngomong memberitakan tentang dosa-dosanya daripada umat, gitu. Terus dia menegur, begitu ya. Nah, habis menegurnya dengan menyatakan kamu dosamu seperti ini, kamu akan dihukum oleh Tuhan, kan begitu, ya kan? Tetapi di samping hukuman itu tadi, di samping pemberitaan dosa, pasti Tuhan itu, nabi itu, atau Tuhan melalui nabi itu memberikan juga satu pengharapan. Pasti ada pemulihan, pasti pernyataan Tuhan ada kasih, sehingga setiap orang yang bertobat nanti akan dipulihkan. Begitu, saudara. Itu teguran-teguran daripada nabi-nabi yang lain. Nah, kitab Habakuk ini justru yang agak unik, ya saudara ya, sangat unik. Kenapa? Dia itu seorang nabi yang menyatakan pergumulan kepada Tuhan, bukan yang tadi negor dosa-dosa itu betul sekali, saudara ya. Tugas seorang nabi seperti itu. Tetapi Habakuk ini justru satu pergumulan dari Nabi Habakuk, juga inilah pergumulan daripada kita ini. Kita boleh belajar di sini, begitu ya, saudara ya. Nah, nanti jadi yang membedakan Habakuk dengan yang lain ini bukan teguran-teguran, tetapi pergumulannya Habakuk ini dengan Tuhan. Ya, apa isinya, kan begitu ya, saudara ya. Nah, latar belakangnya ini, jadi Nabi Habakuk ini hidup pada zaman Raja Yehuda ya, waktu itu Raja Yehuda kira-kira Raja Yoyakim, gitu ya, saudara ya. Jadi zamannya Raja Yoyakim itu Israel Utara, Israel kan pecah dua ya. Israel Utara itu sudah dihancurkan. Kerajaan Israel Utara itu sudah dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Nah, kerajaan Selatan karena masih ada raja-raja yang baik, dia masih berlangsung itu kerajaannya. Tetapi pas zaman Raja Yoyakim ini itu sudah hampir bangsa Israel itu juga dibuang oleh Tuhan. Karena Raja Yoyakim ini juga seorang raja yang gak benar, raja yang jahat, begitu ya, saudara ya. Nah, pada zaman itu
tadi bangsa Israel itu Israel Utara itu sudah diserang oleh bangsa Asyur. Bangsa Asyur itu ya termasuk bangsa sing kuat lah ya, bangsa yang kerajaan yang besar. Zaman dulu orang tuh perang untuk menaklukkan supaya dapat upeti gitu lah rasanya. Ya. Nah, rasanya bangsa Asyur itu pada waktu itu rasanya nggak bisa kalah. Tetapi Tuhan itu yang mengatur sejarah rasanya. Ya. Tahu-tahu bangsa Asyur itu bisa kalah dengan kerajaan Babil. Jadi kerajaan Asyuria itu, Babil ini, kerajaan Babilonia ini mulai gede, mulai perang sampai dia nyerang Mesir begitu ya saudara ya. Kalau nyerang Mesir itu ngelintasi daerah Israel ini gitu ya saudara ya. Nah, Israel ini mulai terancam begitu ya saudara ya, karena ada raja-raja Israel itu yang pro Mesir. Akhirnya Babil ini nyerang, jadi terancam ini si kerajaan Yehuda, kerajaan selatan. Saudara, di dalam kecemasan akan ini, akan politik seperti itu, ya, akan satu ke apa itu ya namanya, akan satu serangan begitu ya, karena Israel itu sudah kecil sekali, sudah lemah. Ini bangsa yang besar. Bayangkan ya, bangsa Babil itu bangsa Kasdim namanya itu begitu kejam, begitu jahatnya, begitu beringasnya begitu ya saudara ya. Itu mau nyerang Yehuda, mau nyerang kerajaan Yehuda ini. Kira-kira rakyat ini ketakutan nggak? Begitu ya saudara ya. Ketakutan sekali, karena itu bengis sekali. Itu kalau membunuh menguliti dan lain, pokoknya kejam lah begitu ya. Nah, di tengah-tengah ancaman seperti itu, pemimpin atau raja atau pemimpin kerajaan Israel itu malah menindas rakyatnya. Begitu ya saudara. Jadi rakyat itu ditindas, diperas begitu untuk kekayaan untuk kepentingan daripada raja dan petinggi-petingginya ini. Ya toh? Nah, Nabi Habakuk hidup di zaman seperti itu. Begitu ya saudara. Nabi itu utusan Tuhan. Nah, dia ini bergumul begitu ya saudara ya. Dia tuh bergumul. Dia ngomong gini. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi kau tidak mendengar. Aku berseru kepadamu, penindasan katanya gitu ya. Tetapi tidak kau tolong katanya gitu. Jadi dia protes sama Tuhan. Iki ya, rakyat ini mestinya kan harus dilindungi toh. Di dalam ketakutan, nek pemimpin yang benar, dah kamu jangan takut. Ayo kita bersatu padu. Terus gak usah hitung-hitungan. Ayo kita bersatu padu melawan penjajah. Kan mestinya begitu toh, lawan musuh begitu loh ya saudara. Ini enggak, malah ditindas. Sehingga Nabi Habakuk ini bingung. Ya apa toh pemimpinku ini ya toh? Zaman wis sulit malah ditindas begitu loh saudara. Lah Habakuk ini berteriak, "Loh, Tuhan, aku kenal Engkau ini adalah Allah yang adil, Engkau ini Allah yang maha kasih. Tapi kok enggak ono penindasan kok kamu biarkan gitu ya." Maksudnya ya Tuhan diprotes oleh Habakuk ini begitu. Nah, kemudian di dalam dialog selanjutnya, ya namanya Nabi ini berdialog kepada Tuhan ya saudara ya. Kemudian Tuhan itu jawab begitu ya. Tapi jawaban Tuhan ini sodo aneh gitu. Kamu bilang tadi aku tidak mendengarkan, begitu ya kan? Sebenarnya aku mendengarkan. Teriakanmu itu aku dengarkan. Maka Tuhan tuh ngomong, nanti pemimpin-pemimpin itu ya, atau bangsa Israel ini tadi, bangsa Yehuda ini ya, itu nanti akan ditindas oleh bangsa Babil. Begitu ya. Akan dihukum. Sudah, teriakanmu tak dengar. Pasti pemimpin-pemimpin itu akan dihukum. Begitu, karena Tuhan itu gak senang dengan ketidakadilan. Begitu ya. Pasti dihukum. Nah, sekarang tapi sing hukum ini bangsa Babil, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa sing kejam. Kan begitu ya saudara. Tuhan memakai bangsa Babil ini. Nah, ini juga sesuatu yang di luar nalar daripada manusia.
di luar nalar daripada Habakuk sebagai nabi. Mestinya ya, nek ada orang salah, gitu secara itu dihukum benar lah. Nek salah kan dihukum benar lah. Tetapi sing menghukum ini kan mestinya orang sing lebih benar toh, atau lebih baik daripada orang sing salah tadi. Misalnya apa namanya? Kita itu tahu anak kita salah, kita hukum cengli, gitu. Logikanya kalau saya itu tidak lebih baik daripada anak saya, kan kita nggak bisa nghukum toh, iya kan? Mesti sing hukum ya harusnya kan lebih logikanya sing lebih baik kan begitu. Ini enggak, malah bangsa sing lebih buruk yang tidak mengenal Tuhan, sing kejem, sing juga suka nindas, sing menghukum ini. Nah ini nggak masuk nalar daripada Habakuk, begitu loh saudara. Jadi dia tuh bingung. Jadi setelah berdialog dengan Tuhan, kok Tuhan tuh jawab, tapi jawabnya kok gak tepat ya kan begitu kan, bingung kan begitu ya saudara ya. Maka dia ngomong, di mana kasih keadilan Tuhan itu? Nah, seperti gitu ya. Terus kemudian barulah kita akan masuk di dalam bacaan kita pada malam hari ini, yaitu di Habakuk 2, saudara, pasal yang kedua, ayat 1 sampai 5 saja. Begitu ya, saudara. Yang saya ceritakan tadi itu adalah pasal 1. Gitu ya. Nah, saya bacakan ya. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Begitu ya, saudara ya. Tadi Habakuk itu bergumul ya. Bergumul, kok tidak ada penindasan. Aku berteriak penindasan kok Tuhan tidak tolong, kan begitu ya. Sekarang Tuhan itu menghukum benar-benar, loh tapi sing menghukum kok lebih elek, begitu loh saudara. Kok lah tambah parah ini ya kan. Nah, terus tapi Habakuk dalam perenungannya ya, dia diberi satu hikmat oleh Tuhan, digambarkan seperti di pasal 2 ini saudara ya. Orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaian. Jadi ini seumpama Habakuk itu berdiri di tempat pengintaian, berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau, dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku, apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Gitu ya saudara ya. Jadi Habakuk ini akhirnya di dalam gejolak perenungan, tadi kan Habakuk ini nabi yang perenungan ya saudara. Seolah-olah dia itu sekarang mau lihat, dia itu berdiri di atas menara pengintai, di atas gitu, mau lihat Tuhan itu ngomong apa sih, begitu ya saudara ya. Lalu Tuhan menjawab, aku tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Jadi namanya nabi zaman dulu saudara itu karena hubungan dengan Tuhan ya, maka dikasihlah dia satu penglihatan oleh Tuhan. Tetapi di dalam penglihatan itu ini penglihatan yang penting gitu ya. Tuliskanlah nanti penglihatan itu di dalam loh, di dalam batu-batu. Tulisan gitu ya, tulisan yang gede, yang jelas, supaya orang, kalau setiap orang yang lewat saja dia bisa baca, begitu maksudnya, begitu bisa mengerti ya. Ini ya, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dan tidak menipu. Jadi penglihatan itu pasti benar gitu ya. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, begitu ya. Sebab itu sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Habakuk itu memang belum. Sekarang ini sih belum. Ya toh, memang serangan bangsa Babil yang dimaksud itu tadi belum terjadi. Tetapi Tuhan ngomong itu pasti terjadi. Nah, oleh sebab itu Tuhan kasih peringatan kepada Habakuk. Ini loh peringatan ini penting.
tulisan di batu supaya setiap orang sing lewat saja itu ngerti. Begitu ya saudara maksudnya ya. Dan itu pasti akan terjadi walaupun sekarang belum begitu ya kan? Lah isinya peringatan itu apa? Gitu ya saudara ya. Isinya ini ada 2. Supaya saudara tidak bingung, saya bayangkan. Saya bacakan ya. Jadi isinya 2. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada itu tidak lurus hatinya. Begitu ya saudara ya. Itu dulu. Terus yang pas ayat 5. Orang sombong dan kianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunnya. Artinya gini, penglihatan yang pertama itu, saudara, dia ngomong, orang sing membusungkan dada. Dia bilang gitu ya, orang sing sombong, yaitu siapa? Bangsa Babil. Rajanya siapa? Saudara-saudara, Nebukadnezar. Ya toh? Pada waktu itu Nebukadnezar itu mulai jadi raja sing hebat, sing berkuasa. Sehingga dia tuh begitu membusungkan dada, begitu sombongnya, ya toh? Semua itu dia yang taklukkan. Jadi kesombongannya ini luar biasa, saudara ya. Menang nggak tahu perang, nggak tahu kalah, menang terus begitu ya saudara, menangan. Nah, dikatakan di dalam penglihatan itu, catatan loh ya, ini penting bagi kita ini ya. Orang yang membusungkan dada itu tidak lurus hatinya, ya toh? Orang yang sombong dan khianat dia itu pasti akan mati. Istilahnya seperti itu, saudara. Orang yang sombong, orang yang membusungkan dada pasti direndahkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu raja di atas segala raja, begitu saudara. Ini ya kan? Jadi tidak ada orang yang bisa menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Termasuk kita, sak pinter-pinternya kita, sak hebat-hebatnya kita ini, tidak ada yang itu karena kehebatan kita, sak betulnya. Begitu saudara ya. Jadi sebetulnya kalau saudara tidak percaya ya, orang sing hebat-hebat, dia tuh begitu sombongnya karena dia itu kaya begitu ya. Dia menebak atau meramal itu, wah ini nanti saham seperti gini, ini perdagangan seperti gini, ekonomi akan seperti gini, pinter begitu ya saudara ya. Sudah dirancangkan, sudah dipuetung mbek matematika sing jelimet, kena covid to kabeh begitu ya saudara. Jadi sebenarnya tidak ada orang sing begitu orang sombong, pasti Tuhan itu mesti jatuhkan, mesti Tuhan itu rendahkan. Begitu ya saudara. Itu adalah isi daripada penglihatan itu. Orang yang sombong akan direndahkan, begitu ya. Nah, yang menjadi perhatian kita pada malam hari ini adalah ayat 4b, begitu ya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Oleh orang yang benar akan hidup oleh iman. Nah, sekarang ini nek tadi kan satu itu kan orang yang sombong. Orang yang sombong itu mengandalkan dirinya sendiri, betul ya? Lah kebalikannya adalah orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Begitu saudara ya, oleh imannya. Lah ini kita mesti sekarang ini belajar apa sing oleh imannya itu bagaimana, kan begitu ya saudara ya. Jadi kebalikan dari orang yang sombong itu ada orang yang rendah hati, betul lah saudara ya. Orang yang rendah hati pasti tidak mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi orang yang rendah hati, apalagi kita orang percaya ya, maka kita ini menyandarkan bukan kepada diri sendiri, tetapi kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Yang seperti tadi kan gini dikatakan ya,
Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Jadi orang yang rendah hati, orang yang benar itu mengandalkan percayanya kepada Tuhan, saudara. Tuhan ngomong apa? Ya, dia harus percaya, walaupun tidak terlihat. Begitu saudara ya. Kan di sini dikatakan walaupun nanti saatnya, tetapi pada waktu Habakuk ini melihat, dikasih penglihatan oleh Tuhan, dia sudah percaya. Begitu saudara. Walaupun itu belum terjadi. Jadi iman itu adalah satu bukti sing kita percaya kepada yang belum terjadi, belum kelihatan. Begitu saudara. Nah, ini dikatakan demikian. Ya tahu saudara ya. Terus kemudian setelah itu, jadi iman itu juga dia melihat, oh ternyata orang-orang tadi itu, orang-orang yang lalim, yang sombong, yang membusungkan dada tadi itu, saudara, dia melihat di dalam Habakuk pasal 2 ini, saudara ya, itu ada 5 celaka, gitu loh saudara. 5 celakanya apa? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya yang bukan miliknya. Ini saya singkat saja. Nanti di rumah saudara-saudara bisa baca sendiri. Orang yang mengambil barang orang, mengambil laba yang tidak halal. Dia bilang gitu ya saudara ya. Terus celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah, membangun di atas ketidakadilan. Jadi orang-orang yang berkuasa itu kan dengan gampangnya menindas orang-orang yang lemah, begitu ya saudara ya. Terus untuk keuntungan diri sendiri, banyak itu yang seperti itu. Maka itu di dalam penglihatan Habakuk itu, celakalah orang yang seperti itu. Kemudian orang yang marah, yang menyepelekan orang yang lain, merendahkan orang, menghina-hina orang, itu celaka. Juga orang yang menyembah berhala, begitu ya saudara. Karena apa? Pada zaman dulu, pada waktu terjadi peperangan bangsa lawan bangsa itu ya, bangsa ini perang lawan bangsa ini. Kalau bangsa ini menang, sing menang itu adalah Allahnya, begitu ya saudara. Bukan pasukannya, gitu, tetapi dewa nih sing menang. Berarti dewa ini lebih unggul dari dewa ini, begitu. Nah, sedangkan ini menjadi pergumulan. Loh, bangsa ini Babil, ya toh? Dia menyembah dewa-dewanya sendiri. Sedangkan bangsa Yehuda, dewanya siapa? Tuhan. Berarti nek bangsa Israel atau Yehuda ini kalah, sing kalah siapa? Tuhannya. Begitulah saudara. Inilah tidak bisa dibayangkan. Tetapi dengan iman, walaupun belum terjadi, penglihatan itu, Habakuk ini, Nabi Habakuk ini percaya, celaka itu orang yang menyembah berhala. Walaupun seolah-olah Tuhan kita itu kalah, kan begitu ya saudara ya. Tetapi itu belum pada akhirnya. Nah, dengan orang yang rendah hati tadi itu, kita mikir secara logika ini gak masuk, begitu loh saudara. Ya toh, sing masuk ini ya kalau sing menang ya itu sing kuat begitu. Tetapi Habakuk ini tetap karena merendahkan diri, dia percaya kepada penglihatan atau percaya kepada Tuhan, dia mempunyai iman. Nah, makanya orang benar akan hidup oleh iman, begitu ya saudara ya, bukan oleh percayanya, bukan oleh penglihatannya, bukan oleh logikanya, bukan oleh kepintarannya sendiri, begitu ya saudara ya. Amin. Nah akhirnya pada faktanya saudara, Nebukadnezar itu kan raja sing paling gede saudara pada waktu itu, ya kan? Kalau saudara sekarang melihat, tolong dibacakan saja. Akhirnya dia di dalam Daniel pasal 4. Coba ini Mas.
ayat 33 dan 34. Nebukadnezar yang jago perang itu tadi bisa direndahkan oleh Tuhan, saudara. Itu saudara bisa baca. Ya. Coba Daniel pasal 4 ayat 33 dan 34. Daniel pasal 4 ayat 33 dan 34. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung raja wali, dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Nah, begitu Nebukadnezar itu merasa dirinya sendiri, dia membusungkan dada, sombong, saudara. Suatu hari Tuhan itu betul-betul merendahkan sampai dia itu kayak binatang makan rumput, gitu Mas Kris. Ini memang ini sejarah, ini memang betul, sehingga Allah itu adalah raja di atas segala raja. Tidak ada orang yang bisa menyombongkan diri, begitu ya. Orang sih menyombongkan diri pasti direndahkan oleh Tuhan. Tetapi orang yang rendah hati Tuhan akan tinggikan, begitu ya saudara ya. Nah, sekarang tadi kan kita kan bolak-balik ngomong sih toh Pak, apa sih sing dimaksud orang benar hidup oleh iman itu bagaimana, kan begitu kan saudara yuk. Ya apa sih kan begitu kan. Makanya setelah sadar demikian, ya saudara, di dalam pergumulan ini, wong bener, wong salah itu tetap cilaka. Tadi ada 5 cilaka. Nanti saudara baca sendiri. Orang yang tidak adil, orang yang mengambil laba gak benar, orang yang menyembah berhala tadi ya. Yang 5 itu saudara bisa baca. Nah, setelah merenungkan demikian, singkatnya ya saudara ya. Jadi Nabi Habakuk itu akhirnya itu dia tuh menyadari saudara ya. Nah, inilah sesuatu ayat yang indah yang harusnya kita renungkan bersama. Tadi bangsa Israel itu atau bangsa Yehuda tepatnya itu menghadapi situasi yang kritis, situasi yang sangat tidak menguntungkan. Wis meh diserang oleh bangsa lain, sudah mau menghadapi satu penderitaan, bahkan itu sudah dinubuatkan oleh Yeremia, bangsa Yehuda itu akan dibuang ke Babel, bait suci akan dihancurkan, ya toh? Seluruh Yerusalem itu dibakar sampai rata dengan tanah. Itu yang akan dihadapi oleh orang-orang Yehuda, begitu saudara. Nah, di samping itu pemimpinnya nindes juga, begitu ya. Jadi parah apa enggak ini, yang kekhawatiran ini parah apa enggak, begitu saudara. Ya toh, parah sekali, begitu ya kan. Tetapi setelah Nabi Habakuk ini melihat penglihatan itu, dia mengimani penglihatan itu. Nah, apa imannya itu saudara ya? Itu mari kita membaca dimulai di ayat yang 16 di pasal yang ketiga, ya toh? Saya bacakan ya. Habakuk 3 ayat yang 16. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Begitu ya saudara ya, karena mau menghadapi suatu penderitaan yang begitu hebat, ya. Terus dia ngomong gini, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami itu. Jadi walaupun keadaan seperti itu, aku ini tetap tenang. Dia bilang gitu ya, tenang, aku siap menghadapi itu.
Terus dilukiskan seperti ini, saudara ya. Ketenangan dia itu dilukiskan seperti ini. Coba ya nanti kita ini ya. Ayat 17. Ini saya rasa ini ayat yang terkenal gitu ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tadi nek dilukiskan seperti gini ya. Di sana itu kan hasil bumi begitu ya saudara ya, atau hasil perkebunan begitu ya. Sekalipun pohon ara, ini lukisannya nih. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, begitu ya saudara ya. Pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Gitu ya saudara ya toh. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Artinya apa sih? Nek dilukiskan seperti itu artinya apa? Wis semoga wis entek kabeh ini ya toh. Wis entek kabeh sampai lukisannya seperti itu. Ladang yo ndak ono, pohon yo gak berbuah. Kandang isine kotong, sapine lari, begitu ya saudara. Wis gak duwe apa-apa. Hidup itu sudah sulit sama sekali, begitu ya kan? Kan gambarnya seperti ini kan. Terus ini ya di ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah. Di dalam Allah yang apa? Yang menyelamatkan. Begitu ya saudara. Walaupun iki entek kabeh, tapi aku sih masih bisa bersyukur karena ada Allah yang menyelamatkan. Nah, kan begitu ya saudara ya. Terus dilanjutkan lagi. Jadi dasarnya daripada saya ini bisa tenang, gitu katanya Habakuk ini. Karena aku punya Allah yang menyelamatkan. Gitu loh saudara. Padahal kalah, tetapi menyelamatkan. Kan tadi kan jelas loh kalau bangsa ini kalah, berarti Allahnya yang kalah. Mestinya secara logika ya sudah Allah ini gak bisa menyelamatkan. Tapi yang namanya iman itu belum terjadi. Dia tetap percaya. Itu loh namanya percaya, saudara. Bahwa Allahku ini yang menyelamatkan. Jelas, saudara? Ya, itu kalau dalam kehidupan kita sekarang ini adalah bagaimana Allah itu menyelamatkan kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Begitu ya, saudara ya. Nah, terus enggak cukup itu toh. Ya toh? Dikatakan yang kedua, Allah Tuhanku itu adalah kekuatan. Begitu ya, saudara ya. Nanti kita uraikan, ya kan? Ia membuat kakiku seperti kaki rusa yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Begitu ya, saudara ya. Nah, nanti kita jelaskan. Sekarang begini, saudara ya. Ini isi daripada kitab Habakuk. Jadi yang untuk pernyataan imannya tadi itu bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Iman yang sing kaya apa sih? Begitu ya, saudara ya. Masih entek-entekan. Aku tuh sih tetap tenang, begitu ya. Sih tetap bersuka ria. Aku masih tetap bersyukur. Begitu ya, saudara ya. Karena apa? Satu Allah itu yang bukan Allahku itu kalah, tetapi Allahku itu pasti Allah yang menyelamatkan. Yang kedua, Allahku itu adalah kekuatanku. Gitu ya, saudara ya. Wis ya. Ini ceritanya Habakuk. Nah, sekarang saya berdiskusi ya loh dengan saudara-saudara sekalian, gitu ya saudara ya. Nah, kita ini paling gampang beriman kepada Tuhan, ya toh? Sekarang saya tanya kepada saudara-saudara ini, tak jamin 100% mesti angkat tangan kabeh, ya kan? Siap saudara-saudara
percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan? Percaya. 100%. Tidak ada satupun hari ini sing ngomong tidak percaya. Tidak ada. Mulai dari sana sampai sana. Soalnya apa, saudara? Soalnya apa? Soalnya kita ini dalam keadaan fine-fine saja. Kita ini dalam keadaan yang damai. Ya toh? Negara ini tidak dalam keadaan yang orang Kristen hari ini tidak di dalam keadaan yang sulit, tidak dalam keadaan yang ditekan. Pada waktu kita ini berkecukupan, kita ini dalam kondisi nyaman, damai, percaya kepada Tuhan itu, beriman kepada Tuhan itu, rasaku gampang. Tinggal angkat tangan. Malah kalau di dalam KKR itu, ya toh, siapa yang mau percaya kepada Tuhan, maju ke depan, gerutukan saudara-saudara, sing maju itu. Betul apa enggak, saudara? Ya. Nah, kita tuh mulai meragukan Tuhan. Ini iman ini mulai ragu-ragu saat apa? Nah, ini toh. Pada saat kita ini mulai khawatir. Ya, misalnya ya. Wah, anakku mulai gede-gede gitu ya toh. Bayaranku ini cukup apa enggak gitu ya saudara ya kan. Begitu saudara mulai ono sesuatu yang mengkhawatirkan, iman goyah enggak? Goyah toh? Nah, ya itu saudara. Jadi apa namanya? Beriman itu sebenarnya enggak mudah. Begitu ono khawatir saja, kita itu goyah lah. Sekarang khawatir itu salah apa enggak? Salah apa enggak? Ya enggak salah toh. Ya kita mesti ono khawatir. Lah nek kan khawatir ya apa kita mempersiapkan diri ya. Kan begitu ya saudara ya. Tetapi nek khawatir berlebihan, ya kita baca selanjutnya ya, urutane. Keadaan baik-baik, beriman kepada Tuhan gampang karena mungkin cuma muruti kali mengoh ini toh. Mulai keadaan mengkhawatirkan, mulai ragu, bener nggak Tuhan ini nolong saya? Kan begitu ya saudara ya. Nah, pada saat sulit, gampang nggak ngomong percaya kepada Tuhan? Nah, coba ya, sekarang begini ya. Contoh di dalam Alkitab kita, pasti saudara pernah dengar. Jika engkau mengaku dengan mulutmu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Betul ya saudara? Jadi mengaku percaya kepada Tuhan, pasti engkau diselamatkan. Begitu ya saudara? Pernah dengar ayat itu? Pernah ya? Tetapi pada zaman itu saudara, itu pada zaman Romawi, jadi orang Kristen mula-mula itu, orang Kristen mula-mula kan bukan orang Kristen, ya kan? Setelah Kristus mati dan rasul-rasul itu memberitakan Injil, mereka percaya kepada Yesus, betul tak? Menjadi pengikut Kristus. Lah, padahal pada saat itu rata-rata orang, kebanyakan orang di sana itu karena dijajah Romawi, gitu, dijajah Roma, maka semua orang itu menyembah dewanya Roma. Paham ya saudara ya? Dewanya Roma ini siapa? Kaisar dewe. Kaisar itu didewakno. Nah, orang Kristen waktu itu nggak banyak, gitu, sedikit dipanggil. Sini, kamu ngaku Yesus Tuhanmu atau mau menyembah Kaisar? Tapi dituki pistol. Begitu, ya saya percaya Yesus. Ya dor. Kalau kita dihadapkan pada sulit seperti itu bagaimana? Bukan seperti KKR tadi loh ya, siapa percaya? Gitu. Nah inilah saudara, di negara-negara seperti ISIS, di negara-negara yang mungkin di komunis Cina, mengaku Yesus itu, percaya kepada Yesus itu, menyerahkan hidup kepada Yesus itu enggak gampang. Oleh sebab itu, orang yang namanya percaya itu, wis aku pasrah mbek Tuhan, mati ya gak apa-apa.
Itu loh baru namanya percaya. Begitu ya. Jadi percaya itu nek di ngoni masa sing gampang itu gampang kali mengo. Begitu sodok ono sing dikhawatirno, mulai meragukan iman. Begitu di dalam masa yang sulit, gitu, ditekan penjajah, gitu ya toh, secara ya toh. Ojo maning ngono. Sekarang aja, misalnya kita ini kerja, ulangan kita itu agama sebelah, konek pangkat naik, ya toh. Ayo pindah agama. Banyak sing kepencut. Padahal asli ini tadi ini mungkin waktu KKR itu dipanggil maju dia. Kan begitu ya, saya ini cuma gitu ya. Nah, ini apa namanya pergumulan-pergumulan seperti ini. Jadi orang beriman itu paling sulit kalau keadaan itu sulit. Masih adakah sehingga pada suatu ketika apa namanya Tuhan Yesus itu ngomong pernah ceritanya kepada hakim yang lalim yang janda itu minta keadilan, ya toh. Akhirnya janda itu dikabulkan, ya toh, dikabulkan permohonannya. Terus Tuhan Yesus itu bilang, ya inilah kalau kamu misalnya minta Tuhan itu adil, pasti kamu dikasih kalau minta keadilan, kan begitu kan? Tetapi yang lebih penting itu tadi, apakah masih ada iman ketika aku datang? Apa artinya? Pada waktu Tuhan Yesus datang itu banyak kesulitan, banyak aniaya. Nek soal gini gampang, tetapi pada waktu kesulitan, saya ono iman tak? Saya ono tak sing percaya kepada saya seperti ayat tadi. Nah, begitulah secara pada waktu kita dihadapkan di kesulitan ini, bagaimana kita itu? Tetapi orang yang beriman, percaya pada Tuhan ya, maka orang itu akan mengerti bahwa Tuhan itu menyelamatkan. Begitulah secara. Aku soro, ya wis, tetapi aku punya Tuhan yang menyelamatkan. Ya. Yang kedua, saudara ya, orang begitu tidak soro itu tadi, seperti dikatakan di sini tadi pohon ara tak berbunga, pohon zaitun kambing domba ndak ono kabeh. Orang itu kan bisa putus harapan. Betul lah saudara ya. Nah, kadang-kadang saudara, saya tanya ini ya, kita menghadapi persoalan, menghadapi suatu himpitan masalah, masalah saudara-saudara ini apa? Masalah saya apa? Kan masing-masing pribadi punya masalah yang menghimpit. Betul ya saudara ya? Saya yakin ada. Masing-masing kita itu mempunyai problem sendiri-sendiri. Kan begitu ya saudara ya? Kalau saudara berdoa kepada Tuhan, apa yang saudara doakan? Bagaimana saudara berdoa terhadap masalah saya ini? Misalnya betul, aku nih. Kebanyakan orang itu berdoa, Tuhan, nek iso cepet Tuhan, masalahku ini angkaten, betul nggak saudara? Apakah salah doa seperti itu? Nggak salah, gitu. Tuhan angkuten aku, masalahku aku gak kuat, gitu misalnya kan begitu ya saudara-saudara ya. Nah, kebanyakan kita itu berdoanya itu seperti itu, begitu ya saudara ya. Inilah. Tetapi nek Tuhan kita dagang ono musuh lain dengan ibu kor ya lain tonggoni di doano. Nek misalnya kita saingan dagang terus kita kalah, waduh kurang ajar gak mati-mati yo. Kan begitu ya saudara ya. Kok nyingkri kan begitu. Kita itu nek isa itu masalah itu minta Tuhan itu mengangkat segera apa namanya mengenakkan, sehingga saudara kalau makanya ono gereja sing rame itu apa sih? Gereja sing rame itu itu loh, orang Kristen gak ono kesulitan, berdoa pada Tuhan pasti beres kabeh, jadi parani orang lah karena seperti itu. Tetapi sebenarnya itu tidak. Maka kita belajar, kita Habakuk ini pergumulan pada Tuhan, orang yang dekat pada Tuhan, dia bilang, aku gak ngangkat kamu punya beban berat itu.
Ya toh? Tetapi aku akan memberi kekuatan. Supaya apa? Supaya kamu menang daripada cobaan yang berat itu tadi. Begitu loh saudara. Sekarang saya tanya ya saudara ya. Kita semua yang punya anak-anak di sekolah, betul nggak? Saudara-saudara juga pasti tahu sekolah, saya sekolah KB. Setiap akhir tahun ajaran lah ya, mesti kita ujian loh. Lah, terus mari ngono, nek ujian ini kan nyusano loh. Waduh, ini mesti belajar, melekan dan lain-lain. Terus wes aku gak melok ujian nih wes, iso tak naik kelas. Hah? Nggak mungkin toh. Makanya tapi sebetulnya dalam hal seperti ini Tuhan ini memberi kekuatan supaya kita bisa lulus ujian. Saudara, makanya di dalam firman Tuhan ini dikatakan ya. Lalu Allah Tuhanku itu adalah kekuatanku. Betul ya, saudara? Ia membuat kakiku seperti kakinya rusa. Begitu loh saudara. Ya. Sakjane nek memberi kekuatan. Kuat mana kaki rusa mbek kaki gajah? Hah? Kuat kaki gajah loh saudara. Kuat mana kakinya rusa sama kakinya onta atau kakinya kuda? Lah mesti kan bapakku kira ngomong, Tuhan itu kekuatanku. Ia memberiku seperti kaki gajah yang kuat atau kaki kuda. Enggak ya. Dia memberiku, digambarkan ini ya, seperti kakinya rusa loh. Kekuatan kok kakinya rusa. Begitulah saudara. Ya kan? Nah, kaki rusa ini cilik apa gede? Kecil. Rusa itu bahkan binatang yang lemah tahu saudara ya kan? Suka ini jadi santapan binatang-binatang yang lain, ya kan? Tetapi kekuatan daripada rusa itu bukan karena kekere gini, saudara ya, tetapi adalah kaki sing cilik sing lincah itu, sehingga kalau dia naik nih ngene bukit sing tebing-tebing, wenteng, tuluk gini, gak iso kepreset, gak iso tiba, begitu lah saudara, ya kan? Nah, artinya apa nek hidup di tebing-tebing itu? Itu hidup di dalam kesulitan pun dia tetap lincah. Jadi Tuhan tuh memberi itu seperti itu. Begitulah saudara. Bukan Tuhan kita itu kan mikir sing kuat iku kaki gajah. Coba kaki gajah suruh ngene tebing, munggah mungkin ndak iso. Begitulah saudara. Iya kan? Apalagi lari-lari, pasti kepreset wong awake sak gitu gedene kaki segitu gedenya. Tetapi ilustrasi ini menggambarkan kepada kita sulit-sulitnya hidup. Ya toh, saudara ya, umpamanya kita itu sebagai orang Kristen seperti Bu Korling, wis sulit hidup, ya. Tetapi kan Tuhan itu akhirnya kan ngasih kita kelincahan tertentu seperti kakinya rusa. Jadi kita itu menghadapi sing gede-gede, menghadapi cobaan kita nggak usah terlalu bagaimana. Kita percayakan kepada Tuhan. Nah, saudara, dengan kita membaca kitab ini, kita merenungkan kitab ini, saya tanya, apakah dengan membaca ini kita ini tidak hati kita atau iman kita itu tidak ditingkatkan sehingga tadi ini kita sing loyo, saudara ya, sekarang kembali mempunyai satu kepercayaan yang lebih tinggi sehingga firman Tuhan ini betul-betul saudara. Firman Tuhan itu akan, kalau saudara baca, itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Kita tuh akan ngerti Tuhan itu koyo opo. Seperti hari ini, saudara pasti menambah pengertian. Oh, ternyata Tuhanku itu seperti itu ya. Sebab Tuhan Maha Besar yang layak dipuji. Iya nek, ojo ngomong, ojo nyanyi itu nek ngene keadaan damai. Coba nek keadaan sulit. Sebab Tuhan menggos ampun saudara-saudara, iya kan? Tetapi enggak. Tuh ini loh, aku ini ngajari ini loh. Aku ini beria-ria, ya toh, bersukacita di dalam Tuhan yang menyelamatkan, bukan Tuhan yang kalah. Dan Tuhan itu pada waktu kita lemah, dia tidak akan cabut, tetapi dia memberi kaki rusa. Kekuatan itu bukan sombong-sombong, tetapi yang rendah hati. Kita berpasrah kepada Tuhan. Tuhan pasti tunjukkan jalannya. Saya nggak tahu. Nek saudara tanya, jalannya koyo apa Pak? Ya karo.
Cuma saudara dengan bangkit kembali dari harapan tadi sehingga harapan, saudara mendengar firman Tuhan ini, hati saudara pasti digerakkan. Saudara jalan di dalam kehidupan sehari-hari, pasti nemu berkat seperti Bu Kor. Nah, kira-kira firman Tuhan ini sudah dilengkapi oleh kesaksian daripada Bu Kor tadi, saudara ya. Nah, akhirnya saudara, ini benar satu cerita ya. Jadi saudara, ini kadang kita ini hidup ini susah. Saudara lihat Pak Noko enak, enteng cangkeme, soalnya ya lebih enak misalnya gitu ya. Gak ngerti nih aku ini susah. Nah, orang tuh sawang sinawang. Setiap orang masih mempunyai kesusahan sendiri-sendiri. Nah, seperti Habakuk ini, dia itu mempunyai iman pada Tuhan. Karena dia dalam proses kehidupannya tadi terus mengalami dan dia mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dia tahu bahwa dulu Tuhan itu pernah menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir, misalnya gitu ya, sampai berabad-abad gunung-gunung itu tunduk begitu. Jadi itulah proses-proses daripada kehidupan, dan kehidupan ini sama sinawang begitu loh saudara ya. Anak satu cerita ya, ada orang anak kecil ya. Jadi kira-kira intinya seperti ini, tepatnya kayak apa saya agak lupa, tapi barusan teringat. Ada anak kecil nih jualan koran. Si cilik jualan koran berarti orang susah tuh ini ya, sakno itu ya. Terus dia itu naik pom bensin gitu, nawarno koran, maju sito, ditawari orang belum tentu beli, dia duduk lagi gitu ya kan saudara ya. Terus pas dia duduk itu dia lihat satu anak perempuan cantik begitu ya. Terus mau beli bensin, disopiri ambek sopiri. Mau beli bensin, mobilnya bagus, anaknya cantik, bajunya bagus. Dia membuka kocok itu, lihat anak itu. Gitu ya saudara ya. Dia lihat anak arek sing jualan koran tadi itu, sepatu nih, sandal jepit itu silang situ, buat tali ini pedot ya, gitu ya kan saudara ya. Menurut saudara, anak ini lihat penjual koran itu bagaimana? Hah? Aduh, kasihan sekali ya, begitu ya. Enggak itu saudara. Aku walaupun naik mobil ini, iso aku lebih seneng jadi orang itu. Jelas lebih seneng jadi anak itu. Sing arek ini tadi, lihat gadis kecil itu tadi. Wah, aku susah ya. Coba aku jadi anak orang kaya, naik mobil itu, disupiri lagi mobilnya wapi mengkilat ya toh. Lalat aja nempel preset begitu, bagus sekali ya. Dia lihat ini, cerut gini. Aku nih bisa jadi sana. Nah, saudara, sebenarnya hidup ini kan sawang sinawang. Ternyata anak itu gak punya kaki sitok, gitu loh saudara. Maka dia disopiri anak, lihat ini, dia lebih seneng. Walaupun aku jualan koran, aku lebih seneng kaki komplit apa ora? Iya, begitu loh saudara. Nah, terus sing ini begitu lihat cewek itu, anak kecil itu, dia akan lebih bersyukur-syukur ya. Aku ini enggak sampai seperti itu walaupun aku susah. Kira-kira anak yang singkatane malang menurut persepsi kita ini lebih beruntung apa enggak? Lebih beruntung. Seharusnya di dalam hidup ini sing beruntung sing ini apa yang ya sing logikanya sing ini ya toh. Mana nah, kehidupan kita itu seperti itu saudara ya. Jangan kita ini selalu menggerutu, selalu melihat yang orang-orang yang demikian. Tapi ingatlah bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman walaupun saya kurang ketok, beriman kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang menyelamatkan. Dan yang perlu diingat lagi pesan dari apa itu, itulah ada orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tidak sombong.
maka dia akan mendapatkan di dalam setiap kesulitannya, bukan Tuhan angkat, tetapi Tuhan beri kekuatan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadikan kita lebih menyadari, kita lebih mempunyai rasa syukur pada Tuhan apapun keadaan kita. Karena kita ini adalah orang-orang yang mempunyai harapan. Tidak ada di antara kita itu yang harus berputus asa setelah mendengar kebenaran firman Tuhan ini melalui Nabi Habakuk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini Engkau memberikan satu pencerahan kepada kami bahwa sebenarnya di belakang kami orang-orang yang percaya ini Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai kami apapun keadaan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang maha besar. Engkau Allah yang senantiasa menjaga, melindungi daripada kami ini. Biarlah Tuhan hari lepas hari kami mohon pegang tangan kami dan Engkau senantiasa melalui Roh Kudus-Mu menunjukkan jalan-jalan kepada kami supaya dalam kehidupan kami ini kami boleh dituntun oleh kebenaran-kebenaran, terutama kebenaran-kebenaran melalui pembacaan-pembacaan di dalam kitab suci-Mu ini. Sungguh ya Tuhan, pada malam hari ini Engkau berbicara kepada kami. Dan biarlah Tuhan kiranya kami semua boleh membuka hati kami mengerti bahwa kami mempunyai Allah yang maha dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, kami kembalikan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang selalu mengingatkan kepada kita ya. Terima kasih kepada hambanya Bapak Penatua Handoko yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati.